Oke, di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memproses pesanan yang masuk ke toko itu melalui aplikasi RMS ya, yang biasa kita pakai di toko. Nah, itu masih di menu Sales App. Ini bisa dilihat di tampilan sebelah kanan ya. Ini tampilan RMS Sales App. Nah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai status pesanan yang ada di samping kiri ini. Saya jelaskan lagi sedikit ulang. Jadi pertama dari status belum dibayar. Jadi status belum dibayar ini, status pesanan yang belum dibayar ini pesanannya tidak akan bisa diproses. Jadi ini mengindikasikan bahwa pesanan itu memang belum dibayar oleh customer. Pesanan itu sudah dibuat oleh customer tetapi belum dibayar. Jadi tidak akan bisa kita proses gitu. Nah, karena tidak bisa kita proses ya sudah kita abaikan saja. Dan juga tidak ada tombol yang akan bisa membuat pesanan ini bisa diproses gitu. Jadi kita abaikan saja. Nah, kita masuk ke status selanjutnya. Pesanan yang sudah dibayar atau COD dan COD. Nah, ini pesanan-pesanan yang dia itu sudah dibayar ataupun COD. COD itu berarti dia itu bayarnya nanti ya, pas diantarkan oleh kurir kita dan dia serahkan uang ke kurir kita, atau dia datang, misalnya dia datang jemput ke toko dan ambil barangnya dan bayar gitu. Nah, itu yang COD. Yang ketiga, pesanan diproses. Keempat, pesanan siap dikirim. Kelima, pesanan sedang dikirim. Keenam, itu pesanan gagal dikirim, kalau misalnya ada terjadi gagal kirim oleh kurir. Terus ada pesanan diterima konsumen, pesanan selesai, dan pesanan dibatalkan. Itu nanti satu-satu akan saya jelaskan lagi. Pertama kita mulai dari di sini dulu. Nah, di sini bisa dilihat di sini ada tombol yang aktif ya, yaitu proses pesanan. Nah, jadi supaya customer tahu bahwa pesanan yang sudah dia buat melalui aplikasi itu sedang kita proses, ya kita update statusnya menggunakan tombol ini. Saya contoh ya, kita tekan yes. Ini tadi ABC blister 5 ya. Nah, ya akan keluar print. Print ini adalah tujuannya apa? Kita print ini nanti kita serahkan kepada rekan yang biasanya mengumpulkan barang untuk akan kita siapkan untuk dikirim atau dijemput oleh customer nanti gitu. Jadi kita print, kita mintakan untuk dikumpulkan barangnya, baru nanti berdasarkan itu si rekan kita itu mengumpulkan barangnya. Nah, itu tujuannya dibuatkan tampilan printnya itu gitu. Nah, seperti itu. Nah, kita coba lihat ke status pesanan yang diproses, apakah sudah berubah menjadi statusnya jadi pesanan diproses. Nah, ini tadi ya, ABC blister 5 kuantitinya sudah berubah ya, statusnya menjadi pesanan diproses ini ya. Nah, kalau misalnya tadi printannya terlewat, ini bisa di print lagi di sini, tombol yang di sini F10 print ini bisa di print lagi. Print dan diserahkan kepada pengumpul, rekan pengumpul untuk dikumpulkan. Nah, setelah anggap nih sudah diserahkan lalu sudah dikumpulkan, rekan pengumpul sudah kembali ke meja ini, Kak, sudah saya kumpulkan. Lalu di sini ada lagi tombol isi kuantiti tersedia. Tekan. Nah, maka di sini diisilah berapa kuantiti yang tersedianya. Misalnya 5 ya, sesuai ya. 5. Simpan. Oke, berhasil disimpan. Nah, kita lihat apakah statusnya sudah berubah menjadi siap dikirim. Oke, ini sudah siap menjadi sudah berubah statusnya menjadi siap dikirim. Nah, pesanan jadi alur pesanannya seperti tadi ya, dari sudah dibayar, lalu diproses, lalu menjadi siap dikirim setelah dikumpulkan. Nah, seperti itu. Jadi setelah siap dikirim ini, nah kita lihat ini pesanannya adalah antar ke alamat.
oleh kurir internal kita ya. Berarti dari sini pesanannya itu atau satu bundle yang sudah dikumpulkan tadi sudah diplastikin atau dikasih dihektarkan juga notanya tadi, dikasihkanlah ke kurir internal kita untuk tolong diantarkan ini ya pesanannya gini. Nah, kita siapkan. Kalau kita mau update statusnya untuk menjadi pesanan sedang dikirim, selanjutnya tekan tombol ini. Nah, kita pilih kurirnya siapa. Misalnya kurirnya contoh Pak Amin. Misalnya simpan. Nah, setelah disimpan harusnya pesanan berubah menjadi sedang dikirim. Ini ABC Blister ya. Nah, pesanan sedang dikirim statusnya. Nah, pada saat berarti ini kurir kita itu dari toko berangkat mengirimkan barang ke alamatnya si customer. Sampai di sana diserahkan barangnya. Karena ini sudah dibayar melalui transfer, ini virtual account base, maka kan tidak perlu minta pembayaran lagi. Nah, setelah itu si kurir sudah menyerahkan barang kembali ke toko. Nah, lalu di sini tinggal diupdate statusnya pesanan yang tadi setelah diantarkan. Ini tekan tombol kurir internal sudah kembali. Nah, pada saat ditekan tombol itu ada tampil ini ya, apakah pesanan berhasil dikirim apa tidak. Nah, itu akan berubah ke status yang di samping kiri ada pesanan gagal dikirim atau sukses. Nah, kalau misalnya pesanan berhasil dikirim, maka statusnya akan menjadi pesanan diterima konsumen. Tapi kalau misalnya pesanan tidak berhasil dikirim, maka statusnya akan menjadi pesanan gagal dikirim. Seperti itu. Nah, kita coba berhasil dulu. Simpan. Oke. Nah, setelah diterima konsumen, pesanan diterima konsumen, oke. Nah, ini dia ABC Blister 5. Nah, ini statusnya akan otomatis berubah sendiri menjadi pesanan selesai apabila tidak ada komplainan dari customer ya. Ini kurang lebih 24 jam kemudian. Kurang lebih 24 jam kemudian pesanan akan berubah statusnya otomatis menjadi pesanan selesai apabila tidak ada masalah dari sisi konsumen yang menerima pesanan yang kita kirim tadi. Nah, jadi misalnya kalau bagaimana caranya bisa juga pesanan bisa langsung selesai, itu tergantung dari si usernya, apakah pada saat dia melihat, misalnya kita ke sisi kiri ya, kita lihat yang di sisi kiri di video. Ini kan sisi tampilan aplikasi ya, misalnya saya usernya nih. Saya lihat ini ada notifikasi nih, pesanan diterima konsumen ya. Tadi ini berdasarkan semua status ini, berdasarkan yang tadi kita update nih, ada pesanan diproses, siap dikirim, diserahkan ke kurir, sedang dikirim, diterima konsumen. Nah, itu semua statusnya berubah, itu akan terkirim ke konsumen. Jadi supaya konsumen tahu kan, oh pesanan saya lagi di proses yang mana sih gitu. Nah, jadi supaya dia nggak bingung kan gitu. Nah, kita anggap dia mau cek nih pesanan diterima konsumen. Dia lihat-lihat lagi. Lalu di sini ada tombol konfirmasi pesanan diterima. Nah, konfirmasi pesanan diterima ini pada saat dia tekan yes, itu pesanannya akan otomatis berubah statusnya menjadi pesanan selesai. Yang di sisi kiri, sisi kanan ini kita lihat ada status pesanan selesai itu, maka berubah menjadi statusnya menjadi pesanan selesai. Seperti itu. Oke, nah kita coba ke contoh lainnya lagi ya. Kita rubah lagi statusnya ke yang sudah dibayar. Nah, kita lihat ini, saya contoh ambil yang ini deh, jemput di toko ya, COD ya, pembayaran berarti bayarnya di toko nih. Kita coba nih, ini proses pesanan. Oke, tekan yes. Aplikasinya sementara saya balikkan ke home dulu. Nah, ini seperti yang tadi juga di print ya, lalu di print dikasihkan ke rekan pengumpul, dikumpulkan barangnya. Nah, kalau misalnya kita balik ke tampilan aplikasi sebentar ya, kalau kita lihat nih di notifikasi nih, ini ada statusnya sudah update nih.
pesanan diproses ya, karena kita update pesanan diproses menjadi pesanan diproses barusan. Nah, ini nomor yang belakangnya CC1 ini sama ya dengan yang di aplikasi CC1. Nah, seperti itu untuk yang notifikasi. Oke, kita kembali lagi ke yang RMS. Nah, setelah di pesanannya di print, dikasihkan ke rekan pengumpul, sudah dikumpulkan, isi quantity tersedia, diisi 2. Oke, simpan. Oke, menjadi pesanan siap dikirim. Anggap nih sudah dikumpulkan di kantong plastik, terus ditaruh di CSO misalnya, nunggu customer datang. Customer udah datang nih, Kak, saya mau ngambil pesanan saya nih, ini nomornya, tolong Kakak cek. Misalnya dia lihat di aplikasinya di pesanan, ya kan. Ini yang AW ya, AW. Nah, dia kasih lihat nih, Kak, pesanan saya yang ini. Terus dilihat, dikonfirmasi sama anggap CSO, petugas atau siapa. Oh ya, ini pesanan Kakak ya. Oke. Lalu di CSO dipilih ke nomor transaksi yang mana, lalu diklik ambil pesanan. Nah, di sini muncul konfirmasi pembayaran. Jadi konfirmasi pembayaran dia bayar secara cash, grand total 11.000, simpan. Oke, pesanan diterima konsumen. Nah, karena dia ngambil COD langsung, berarti statusnya itu pesanan langsung selesai ya, karena dia langsung serah terima kan sama orangnya di toko. Pesanan selesai, tuh jemput di toko. Oke, ya mungkin ada sedikit tidak konsistennya, nanti kita perbaiki. Mungkin untuk yang COD, yang pembayarannya COD atau serah terima langsung dengan si customer, nanti ya kita langsung berubah menjadi pesanan selesai aja gitu statusnya, jadi supaya sama semua kan, biar nggak membingungkan. Tapi sebenarnya status pesanan terima konsumen dan selesai ini tidak begitu pengaruh ya, itu hanya pembeda aja, apakah di aplikasi dia sudah tekan pesanan selesai apa belum, hanya seperti itu saja gitu. Oke, seperti itu. Nah, lalu misalnya ada pertanyaan nih, gimana kalau misalnya orang itu mesennya 2 piece tapi kita cuma punya 1 piece, gimana? Ya itu tergantung, misalnya gini, kalau memang misalnya pada saat kita konfirmasi ke customernya dia mau terima 1 piece, nggak apa-apa, ya pesanan bisa dilanjutkan. Nah, nanti kemana Pak sisa duit yang sudah dia bayarkan? Misalnya dia bayar via dompet atau misalnya dia bayar via virtual account ya misalnya ya. Nah, nanti itu dananya akan otomatis dikembalikan ke dompetnya gitu. Seperti itu. Nah, jadi bisa dilanjutkan prosesnya dengan quantity yang tidak sesuai juga bisa. Nanti selisih dari uangnya itu akan dikembalikan ke dompetnya secara otomatis gitu. Nah, saya coba praktekkan dulu ya case yang itu. Misalnya gini nih, belanja. Oke, sorry tampilannya kurang bagus ya di samping kiri ini. Sebentar, saya coba lihat dulu. Ada masalah di koneksi enggak? Misalnya ya, ini nih croissant misalnya. Saya pesen, stok udah nggak cukup ya. AW deh, AW saya pesen 2 misalnya. Keranjang belanja, anggap antar ke alamat pengiriman ke rumah 3, si pengiriman kurir internal,
misalnya dibayar via virtual account deh 25.000 ya. Barang satu harganya 5.500. Check out. Nah, terus anggap dia bayar ini, saya coba proses dulu bayar. Proses bayar. Nah, pembayaran berhasil. Kita lihat dulu sudah muncul belum. Nah, ini AWI udah muncul nih, sudah dibayar 2 piece ya. Nah, kita coba proses pesanan. Oke, proses ini di print, dikasihkan ke rekan pengumpul barang. Oke, pesanan diproses, kita isi kuantiti tersedianya 1 ya, misalnya 1. Nah, ini berarti kan harusnya ada selisih uang 5.500 lagi nih yang nanti dikembalikan ke dompetnya si customer ya. Ya, kita cek dulu dompetnya si customer berapa sekarang. Kita ke home. Ntar ya, saya refresh dulu tampilan app-nya. Nah, ini dompetnya sekarang 3.400 ya. Kalau kita kembalikan 5.500 lagi, harusnya sih nanti totalnya jadi 8.900. Oke, kita isi dulu yang sebelah RMS. Kuantitinya 1, simpan. Oke, kita lihat pesanan kita kirim. Kurirnya misalnya Pak Amin lagi. Oke, simpan. Lalu Pak Amin berangkat ke sana, diserahkan kepada customer. Lalu sudah kembali Pak Aminnya melaporkan ke CSO, misalnya ini sudah diterima. CSO tekan kurir internal kembali, pesan berhasil kirim ya, simpan. Oke, simpan. Nah, harusnya sih pesanan sudah diterima konsumen, statusnya ini ya. Nah, harusnya di dompetnya nanti menjadi 8.900 harusnya. Kita coba refresh. Nah, itu jadi di dompetnya sudah kembali 8.900 jadinya ya. Nah, kalau kita mau lihat di historinya, ini di paling bawah ini ya, ini 29 April yang terbaru, yang paling bawah versi yang terbaru, kelebihan bayar 5.500. Nah, itu ya, seperti itu. Kalau misalnya terjadi case di mana barang atau barang tidak ada, atau misalnya kuantitinya itu ada yang tidak cukup misalnya, ya tentu pastikan dulu konsumennya mau nggak terima, nggak cukup gitu ya, harus ditelepon ke customernya supaya tidak terjadi salah paham, atau nanti kurirnya udah ngantar rupanya customernya nggak mau gitu kan sia-sia bensin nanti. Jadi itu harus dipastikan dulu ke konsumennya. Oke. Nah, gimana kalau misalnya ternyata Pak, gimana kalau konsumennya udah ditanyain nggak mau? Udahlah, batalkan aja lah semuanya. Ya udah, kita tinggal batalkan aja. Ini ada tombol batalkan pesanan di sini. Ya, kita tinggal batalkan aja pesanannya. Kalau yang belum diproses bisa dibatalkan. Alasan pembatalan, customer tidak mau apabila pesanan tidak lengkap item atau kuantitinya, misalnya tinggal di save. Oke, seperti itu. Nah, tinggal dibatalkan. Jadi setelah itu pesanan sudah dibatalkan. Nanti kalau terjadi pemeriksaan, nanti tinggal dicek aja pesanan-pesanan apa yang dibatalkan oleh CSO. Nah, bisa dicek di sini seperti itu, tuh di audit misalnya. Nah, ini nanti di notifikasinya si customer juga udah kelihatan tuh, oh iya pesanan saya udah dibatalkan, seperti itu. Nah,
Ya, ini untuk versi yang sekarang ini ya, yang saya buat videonya. Nanti kalau ada pengembangan lagi, palingan, nah ini lihat nih dompetnya sudah kembali nih uang 5.900 dari pembatalan terakhir tadi. Nah, kita lihat di story-nya nih terakhir 51.000. Jadi sudah terjadi pembatalan gitu ya. Oke, untuk memproses pesanan melalui RMS sampai di sini aja. Nanti selanjutnya mungkin video yang untuk finance ya, serah terima kasirnya bagaimana. Oke, terima kasih.